Gagal SNMPTN bukanlah akhir dari segalanya ya guys Rangers. Masih banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk dapat lolos di PTN impian kalian. Masih banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk dapat lolos di PTN impian kalian. Lalu hal apa aja yang bisa kalian lakukan agar bisa masuk PTN impian? Simak video ini sampai akhir ya. Halo guys Ranger semua, Irwan di sini dan jumpa kembali di channel YouTube kamu soal channel YouTube-nya para anak pelajar. Pengumuman SNMPTN akan dilakukan tanggal 28 Maret 2022. Nah, tentu aja nih tidak semua peserta diterima dan masuk ke kampus impiannya dong. Saat pengumuman nanti nih guys Rangers, kita bakalan senam jantung, mau ngapa-ngapain juga nggak enak ya, karena pesaingnya tuh nggak cuma ratusan aja, tapi ini tuh ribuan guys. Nah, gimana bisa tidurnya nyenyak tuh? Nah, belum lagi nih kalau kita dinyatakan gagal, nggak kebayang tuh rasanya kayak apa. Untuk kamu yang tidak lulus SNMPTN, jangan berputus asa ya guys Rangers, karena saat ini masih banyak sekali cara yang dapat dilakukan untuk berkuliah di kampus impian dan mewujudkan cita-cita kamu. Apa aja sih kira-kira yang harus kita lakukan jika gagal di SNMPTN ini? Nah, yang pertama nih teman-teman, yaitu bersiap mengikuti UTBK SBMPTN. Nah, kegagalan saat SNMPTN bukanlah akhir dari segala-galanya nih teman-teman. Kamu masih dapat masuk ke PTN impian melalui jalur UTBK SBMPTN ini. Jalur ini teman-teman tentunya berbeda dengan jalur SNMPTN yang notabene itu kayak mengandalkan nilai rapot. Nah, kalau untuk UTBK SBMPTN ini akan menggunakan nilai UTBK untuk seleksinya. Nah, hasil tes UTBK akan menjadi penentu kelulusan kamu untuk masuk ke perguruan tinggi yang akan kamu inginkan. Agar kamu mendapat nilai yang tinggi dalam UTBK SBMPTN ini teman-teman, maka kamu perlu mempersiapkannya sejak dini. Nah, oleh karena itu kamu tidak boleh tenggelam dalam kesedihan setelah gagal di SNMPTN tadi. Maksud aku, kamu harus mendaftar program UTBK SBMPTN sesegera mungkin dan belajar secara intensif untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan perbedaan lainnya yang cukup signifikan nih teman-teman dapat dilihat dari proses SBMPTN yang memerlukan biaya, sedangkan pelaksanaan SNMPTN tidak memerlukan biaya sama sekali. Jadi kayak yang SBMPTN ini bayar, yang SNMPTN gratis. Kemudian SBMPTN ini masih bisa diikuti oleh alumni maksimal 3 tahun ke belakang yang kemarin, sedangkan SNMPTN hanya bisa dilakukan atau diikuti oleh siswa yang masih aktif di sekolahnya. Tentu aja ini bakalan nambah pesaing kamu. Buat kamu yang pengen ikut SBMPTN tahun 2022 ini, berikut adalah timelinenya. Nah, bisa kalian pause dulu, bisa dibaca-baca buat persiapan teman-teman sejak sekarang ya. Yang kedua nih teman-teman, kalau kita masih aja gagal di UTBK SBMPTN, nah yang kedua ini lihat peluang masuk PTN melalui seleksi jalur mandiri. Nah, untuk kali ini nih ujian mandiri, aku bakalan saranin ke Ranger semua untuk mencari dahulu beberapa informasi tentang jadwal ujian mandiri dan apa aja mekanisme yang ditetapkan sebagai syarat. Secara umum nih guys Ranger, seleksi mandiri PTN mempunyai cara serta mekanisme yang berbeda dari PTN 1 dengan PTN yang lainnya. Nah, maka dari itu bisa dibilang peraturan atau sistem di PTN B akan berbeda dengan sistem seleksi mandiri di PTN C. Misal nih guys, jika di PTN B sistem seleksinya akan menggunakan nilai raport, ujian tertulis atau SBMPTN, bisa aja nih di PTN C cuma cukup mengikuti seleksi tertulis aja. Jadi kayak berbeda gitu loh antara PTN yang B sama yang PTN C tadi. Nah, biasanya seleksi mandiri ini nih dikelola secara langsung oleh pihak PTN-nya. Agar kamu gak ketinggalan informasi nih, maka kamu wajib banget untuk selalu update di website resmi pada kampus impian kalian masing-masing ya teman-teman. Kalau ujian mandiri kalian nanti menggunakan sistem ujian tulis, maka kalian harus wajib banget belajar mempersiapkan semuanya sejak dini. Nah, salah satu cara memaksimalkan peluang lolos tentunya dengan memperbanyak latihan soal dong pastinya. Di sini aku mau merekomendasikan buku latihan soal yang wajib banget kalian miliki karena sudah banyak yang merekomendasikan ini di mana-mana. Nah, sekarang di tangan aku udah ada 3 buku dari Kampung Soal, yaitu yang pertama ada CBT UM UGM, lalu ada UM Undip, kemudian ada
seleksi masuk Universitas Indonesia atau SIMA UI nih teman-teman. Ketiga-tiganya ini ada 3 varian, yaitu ada Saintek Soshum dan ada yang campuran juga nih teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat bakalan dapat bonus super plus di sini, yaitu buku ini teman-teman telah dipercaya oleh ribuan siswa untuk lolos ujian mandiri di PTN favorit Indonesia kayak UI, UGM, Undip. Nah, tersusun dari soal asli dan soal modifikasi serta dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan yang super duper lengkap dan jelas teman-teman. Selain itu juga kalian akan memperoleh bonus ekstra antara lain bimbel online, tryout, aplikasi kamu soal, grup belajar eksklusif WA, dan masih banyak yang lainnya teman-teman. Di buku ini nih KS Rangers udah pakai kertas putih ukuran A4 yang pastinya enak buat belajar dan nggak bikin sakit mata dan bikin nggak ngantuk. Dan juga dilengkapi dengan pembahasan yang udah berwarna kayak gini nih teman-teman. So, manfaatin waktu kita yang cuma tinggal sebentar ini ya guys Rangers buat belajar, latihan-latihan soal, bisa juga kalian untuk bimbel dan berbanyak informasi mengenai jalur mandiri teman-teman. Yang ketiga nih guys Rangers, kalian juga bisa loh ngelirik sekolah kedinasan. Nah, pilihan lain yang bisa kamu ambil jika tidak lulus SNMPTN adalah sekolah kedinasan. Berbeda dengan kuliah biasa nih teman-teman, sekolah kedinasan ini pastinya lebih ketat dan keras. Kamu diwajibkan untuk menggunakan seragam, dituntut untuk disiplin, dan tentunya belajar lebih tekun lagi. Namun perjuangan keras tersebut akan langsung terbayar dengan ditempatkannya atau direkrutnya kamu oleh perusahaan atau kementerian atau lembaga yang menaungi sekolah kedinasan tersebut. Yang keempat nih guys Ranger, mencari PTS atau perguruan tinggi swasta yang berkualitas. Nggak ada salahnya loh guys buat kuliah di perguruan tinggi swasta yang berkualitas. Saat ini nih banyak sekali PTS yang tidak kalah kualitasnya dengan PTN. Nah, sebenarnya kuliah itu nggak hanya dilihat dari kampusnya aja, namun lebih mengarah kepada bagaimana kamu dapat progres saat belajar. Justru PTS sekarang berlomba-lomba untuk menunjukkan kualitasnya dan menghasilkan banyak lulusan terbaik di kampus mereka. Jadi tidak ada salahnya dong mencoba PTS jika PTN bukan jalan yang terbaik untuk kamu. Yang kelima teman-teman, atau yang terakhir, yaitu gap year. Jika kamu masih bersikeras untuk meraih PTN impian, kamu dapat memilih untuk gap year dan mengikuti seleksi kembali di tahun depan. Nah, sebab kamu masih memiliki kesempatan untuk mengikuti pelaksanaan SBMPTN maupun jalur mandiri di tahun berikutnya. Tidak ada salahnya mencoba lagi dan belajar dari kesalahan di masa lalu. Memilih menjadi gap year, teman-teman, kalian tentu memiliki waktu kurang lebih 1 tahun untuk belajar dan mempersiapkan semuanya. Nah, banyak banget kisah sukses yang berhasil masuk PTN dari gap year loh. So, jangan menganggap gap year itu buruk ya guys Rangers. Nah, itu dia beberapa hal yang dapat kamu lakukan jika tidak lolos SNMPTN. Kegagalan yang kamu alami bukan berarti kamu tidak sukses di masa depan. Setiap orang sukses memiliki cara yang berbeda dalam meraihnya. Yang terpenting adalah kamu tetap bersemangat untuk meraih cita-cita dan tidak mudah menyerah. Tetap semangat dan jangan pernah putus asa ya guys Rangers. Jangan lupa untuk follow Instagram, Twitter, dan TikTok kita di @kamusoal. Aku Irwan pamit undur diri dan see you on the next video. See you, bye-bye.